Tema yang saya angkat ini adalah mengalahkan pencobaan. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Untuk menghormati firman Allah, kita bangkit berdiri, kita akan membaca bersama-sama. Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian imanmu terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, bahasa Yunani pencobaan adalah peiraso. Dari akar kata peirasmos. Apa arti peiraso? Adalah latihan, atau godaan, atau satu kesulitan, atau menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Itu arti peiraso atau pencobaan. Sekarang bagaimana caranya? Jadi mengalahkan berarti kita mampu meredam atau kita menang. Jadi mengalahkan pencobaan artinya kita mampu atau kita mengalahkan, memenang atas sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita sekalian. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita menang atau kita kalahkan yang namanya pencobaan? Tadi saya katakan pencobaan adalah situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang membuat kita sulit, atau situasi yang membuat kita harus meneteskan air mata. Ada 3 hal cara agar kita mengalahkan pencobaan. Yakobus berkata, anggaplah satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Jadi bagian yang pertama supaya kita mampu mengalahkan pencobaan, kita harus berbahagia tatkala kita menghadapi pencobaan. Pak Pendeta enggak salah. Mosok menghadapi kesulitan kita harus berbahagia. Mosok menghadapi kesulitan kita harus bahagia. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, memang kita harus berbahagia tatkala kita menghadapi pencobaan. Mungkin Anda enggak setuju, tetapi realita dari firman Allah, anggaplah satu kebahagiaan. Rasul Yakobus memberikan peringatan, bahkan menegaskan, anggap satu kebahagiaan. Dengan kata lain, tatkala kita menghadapi kesulitan, kita harus berbahagia. Bapak Ibu yang kekasih, kenapa kita perlu berbahagia? Karena yang pertama, kita disayang atau dikasihi Tuhan. Lihat ayat berikutnya. Ya. Next ayatnya. Ayo kita baca bersama-sama. Wahyu 3:19. 1, 2, 3. Barang siapa ku kasihi, ia aku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekali lagi 3, 4. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus, Kristus mengasihi kita. Dan perjuangan Kristus mengasihi kita bukan saja mencukupi, memberkati hidup kita,
Tapi Kristus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang kekasih, berapa waktu yang lalu pengadilan memutuskan bebas seorang bapak yang mencuri susu di supermarket kecil. Mungkin orang terkejut, loh mencuri kok dibebaskan? Ternyata dia mencuri karena menyayangi bebinya, karena istrinya melahirkan tidak keluar ASI-nya, maka dia harus membeli susu formula. Karena dia tidak ada uang dan berhari-hari anaknya tidak minum, dia sampai mencuri. Tentunya konsekuensinya kalau tertangkap pasti dipenjara, dan itu diketahui oleh bapak ini, Bang. Dia sadar kalau ketangkep pasti dipenjara. Tapi karena pernyataannya dengan linangan air mata, saya melakukan ini kepaksa karena anak saya memerlukan susu tersebut. Itu Bapak di dunia. Apalagi Bapak kita di dalam surga, dia mengasihi kita. Orang yang kukasih, kutegur, kuhajar. Relakan hatimu dan bertobat. Betapa besar perjuangan Kristus untuk kita. Dia rela menderita, dia rela disiksa, dia rela dihina, dia rela diludahi. Demi pengorbanannya untuk membebaskan kita, untuk menyelamatkan hidup kita. Sebabnya berbahagialah apabila pencobaan datang kepada kita. Seberat apapun pencobaan yang kau alami, ingat, Kristus mengasihi kita sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita harus berbahagia? Kalau saya membaca 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Next, coba yuk kita baca 1 Korintus 10 ayat 13a. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, seharusnya tatkala kita menghadapi pencobaan, kesulitan, satu hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, jangan frustrasi, jangan stres, jangan emosi, jangan marah, jangan menyalahkan siapapun juga. Ini gara-gara istri saya ini, gara-gara suami saya ini, gara-gara anak saya ini, gara-gara adik saya ini. Jangan. Karena kita berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Mari kita flashback ke belakang. Mungkin Anda pernah mengalami kesulitan yang terberat dalam hidup Anda. Saya pernah mengalami pencobaan yang terberat dalam hidup saya. Tatkala saya harus memilih orang yang memfitnah saya, orang yang mengatakan saya anjing dan sebagainya. Ini bisa diperkarakan, anak saya yang kecil bisa diperkarakan. Saya harus memilih pencobaan. Ini menghadapi satu kesulitan. Akhirnya Tuhan putuskan, Tuhan kasih tahu, ingat itu jemaatmu. Biarpun bagaimana itu jemaatmu, jangan engkau laporkan ke polisi. Dan akhirnya saya berkata, saya ampuni engkau. Saya tidak memasalahkan engkau kepada hukum. Bapak Ibu yang kekasih, jangan stres tatkala kita menghadapi kesulitan yang berat. Apapun pergumulanmu, masalah kita yang lalu telah lewat. Dan ingat, pencobaan itu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita selama kita masih tinggal di dalam dunia. Bukankah ada seorang hamba Tuhan yang berkata, siapa yang masih betah tinggal di dalam dunia ini, kecuali gak betah. Maka banyak orang bunuh diri karena gak betah tinggal di dalam dunia menghadapi kesulitan. Siapa yang masih betah tinggal di dalam dunia ini harus menghadapi yang namanya kesulitan.
Mari kita anggap biasa. Semua orang pasti mengalami. Pokoknya manusia yang hidup di dalam dunia ini pasti mengalami yang namanya pencobaan. Yakobus mengajar kepada kita. Bahkan Rasul Paulus dalam suratnya untuk jemaat di Korintus. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Katakan sebelah, pencobaan yang kamu alami pencobaan yang biasa. Katakan sebelahmu, haleluya, haleluya. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan sebelah. Berikan aplaus, tepuk tangan yang paling mulia. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus menganggap semua pencobaan itu adalah ujian iman. Iman kita diuji. Apakah kita masih tetap menjadikan Yesus Tuhan yang baik dalam hidup kita? Apakah kita masih menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang sanggup menolong kita? Atau kita ingkar janji, kita mogok ke gereja, kita nggak mau melayani lagi, kita marah sama pendeta, kita marah sama Tuhan. Jadi anggap sebagai satu ujian iman kalau kita menghadapi pencobaan, kalau Anda pengen mengalahkan pencobaan. Ujian dalam bahasa Yunani adalah eksetasi, atau bahasa Belandanya eksamen. Artinya suatu yang dipakai untuk menguji mutu kita. Value kita harus diuji. Ketaatan kita harus diuji. Kesetiaan kita harus diuji. Ujian iman sesuatu yang dipakai untuk menguji kepercayaan kita. Sesuatu cara Tuhan untuk memakai ujian ini untuk menguji keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Kalau saya membaca Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Ayo next kita baca bersama-sama. Ayatnya. Yuk. Ya. Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Amin. Kita tahu siapa Abraham. Orang yang saleh, setia. Dia juga harus mengalami ujian. Ujian yang terberat. Waktu ujian istrinya diaku adiknya diambil oleh raja-raja. Itu enggak terberat. Sekalipun berat, istri diambil orang. Supaya dia bisa hidup dan dia mendapat rezeki. Ini anak satu-satunya, anak pergumulan, anak perkabulan doa. Sebab pada waktu Abraham punya anak Ishak, usianya 100 tahun. Sarah 90 tahun, udah mati haid. Jadi anak mujizat. Betapa sayangnya Abraham terhadap Ishak. Karena Tuhan berjanji keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Bagaikan bintang di langit, pasir di laut. Tetapi kenapa Tuhan minta supaya anaknya
dikorbankan. Abraham menganggap persoalan ini biasa. Abraham menganggap cobaan ini biasa. Karena sesuatu yang dipakai untuk menguji mutu Abraham. Ujian iman sesuatu yang dipakai untuk menguji kepercayaan Abraham. Anak satu-satunya harus dikorbankan. Ini ujian yang paling berat dalam kehidupan Abraham pada waktu itu. Tapi Abraham menganggap ini satu ujian iman. Dia melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Pagi-pagi benar dia bangun. Dia pasang pelana di keledainya. Dibawanya 2 bujangnya. Dan dibawanya Ishak. Dia juga membelah kayu. Karena korban bakaran harus ada kayu dan api. Mari kita lihat kesetiaan Abraham. Dia tetap taat. Karena persoalan yang sulit itu dianggap untuk mengatur, menguji mutu kepercayaan Abraham. Saya nggak bisa bayangkan. Tatkala anak saya yang pertama lahir di gereja ini, Christine, di bagian belakang. Gereja dibagi 2, saya ada 1 kamar, tembok separuh, bilik separuh. Jadi tetangga dengar waktu istri saya kesakitan melahirkan. Sebelah bidan milik. Dia dekat dengan mertua saya, dekat dengan istri saya, kayak anaknya sendiri, Bapak. Tatkala anak saya sudah mulai berapa bulan, itu tiap hari diambil, pagi-pagi sudah diambil oleh ibu bidan sebelah. Ibu bidan milik namanya, yang senior Ibu Beni pasti tahu ibu bidan milik. Sebab jemaat kita lahiran melalui beliau semuanya. Nanti sore diantar, bayangin anak pertama perempuan lagi. Memang dia bikinin makanan yang sehat. Kami nggak perlu bikin. Sehingga pada waktu itu ada tembok separuh, ada jendela beliau. Sampai saya dengan istri itu nengok-nengok pakai ancek-ancek kursi. Kelihatan supaya anak saya. Waduh, itu baru diambil seharian, sorenya dikembalikan. Tetapi Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya. Bayangin Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini Anda menghadapi ujian iman yang terberat dalam hidup Anda. Mari kita belajar dari Abraham. Abraham mentaati ujian yang terberat dalam hidupnya, harus mengorbankan anaknya. Karena Abraham tahu ini hanya ujian iman. Dan benar firman Tuhan berkata, tatkala Ishak sudah diikat nurut, ditaruh di atas kayu, dia mengambil pisau mau membunuh Ishak. Tiba-tiba dari surga berkata, Abraham, Abraham, aku tahu imanmu, iman yang tulus. Jangan kau bunuh anak. Karena telah tersedia domba yang terikat. Dan benar, Ishak dilepaskan, di situ ada domba yang terikat, dikorbankan. Bapak Ibu yang kekasih, berikan aplaus, tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Apapun pencobaan yang kita alami itu hanya ujian iman. Supaya value-mu, mutumu naik. Imanmu naik. Namun dalam ujian ini, apakah kita keluar sebagai pemenang atau yang kalah? Banyak di antara kita yang kalah. Mogok nggak ke gereja.
mogok nggak berdoa, mogok nggak baca Alkitab, mogok nggak melayani Tuhan. Karena menganggap pencobaan terlalu berat dalam hidup dia. Dari firman Tuhan ini, saya mengharapkan, mari keluarlah seperti menjadi pemenang. Seperti Abraham menang, kita pun akan menjadi pemenang. Berbeda menang dan pemenang, Bapak Ibu. Kalau menang kita bertinju menang, main voli harus bekerja menang, sepak bola harus nendang bola. Tapi menjadi pemenang artinya kita diam. Biar Tuhan sendiri yang berperang melawan pencobaan kita. Satu contoh, Chris John, itu petinju Indonesia internasional. Wah, waktu bertanding memang dia lihai untuk menghindar dari tinju musuhnya. Dia bisa sampai gue segini. Tapi ada kalanya Kristen juga terkena bonyok terakhir mukanya. Memang dia menang. Yang menjadi pemenang siapa Bapak Ibu? Kristen atau istrinya? Istrinya dapat uang diserahkan kepada istri. Kristennya mau bonyok. Istrinya cuma berdebar-debar saja waktu dipukuli. Uang pasti dikasihkan istrinya. Nah itu artinya pemenang. Kita menjadi pemenang. Artinya Kristus yang berjuang melawan kesulitan kita. Kristus yang berjuang melawan pencobaan kita. Kita harus keluar sebagai pemenang. Berikan aplaus, tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk mengalahkan pencobaan, kita harus memegang janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat 13 tadi. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan. Ini komitmen Tuhan. Dia akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita mampu menanggungnya. Seberat apapun kesulitanmu, seberat apapun pencobaanmu, Yesus pasti memberikan jalan keluar. Yesus pasti memberikan solusi yang terbaik sehingga kita mampu keluar sebagai pemenang. Kalau saya referensikan 2 Petrus pasal 3 ayat 9, tidak ada, saya tidak mencatat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun banyak orang menganggap kelalaian. Gimana sih Tuhan? Engkau berjanji menolong saya, tapi buktinya sampai sekarang Engkau nggak tolong saya. Saya kira David dan Nadia pernah, katanya Tuhan memberkati keturunan. Tapi dari tahun pertama sampai 11 tahun kok nggak dapat anak gitu. Namun saya bangga dengan anak saya David dan Nadia. Tahun ke-11 dia boleh mendapat anak, bahkan sekarang 3. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Apapun yang dijanjikan dalam firman Tuhan, Dia berkata pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Betapa pentingnya jalan keluar dalam kehidupan kita. Itu sebabnya yakinkan diri Anda. Apapun kesulitan Anda, ada jalan keluar. Apapun pergumulan Anda, apapun pencobaan yang kau alami hari-hari ini, yakinkan diri, Tuhan berjanji memberikan jalan keluar. Berikan aplaus, tepuk tangan yang paling berat. Haleluya. Karena Yesus kekuatan kita.
Yesus pasti menolong. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Saya nggak tahu kenapa saya harus berbicara tentang mengalahkan pencobaan. Banyak masalah-masalah yang kita hadapi tiap-tiap hari sangat kompleks sekali. Pandemi COVID-19 ini banyak rekan-rekan kita yang nggak ke gereja karena takut. Sebenarnya nggak perlu takut. Manula, puji Tuhan, Ibu Latif, Ibu Penny udah mau datang. Karena dia nggak takut. Mari Bapak Ibu yang kasih. Yesus pasti memberi kekuatan sehingga kita mampu mengatasinya. Terus Yesus pasti menolong kita, gak akan pernah dibiarkan. Bahkan Tuhan Yesus bersabda, lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Ya memang ada 3 macam pencobaan. Pertama, pencobaan dari Allah. Abraham itu diuji oleh Allah. Yang kedua, pencobaan datang dari iblis. Iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum untuk menerkam kita. Dan yang ketiga, pencobaan datang dari diri kita sendiri. Tahu pemasukannya sedikit. Waduh, main gesek terus, main belanja terus. Sehingga kita defisit, Bapak Ibu yang kekasih. Ya, jadi mari Bapak Ibu yang kekasih. Yesus memberi kekuatan sehingga kita mampu mengatasinya. Kesimpulan dari khotbah saya, inilah cara-cara kita mengalahkan pencobaan. Yang pertama, anggap satu kebahagiaan. Kita perlu berbahagia. Yang kedua, itu hanya ujian iman. Yang ketiga, kita memegang janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.